Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kariska Ramadina Azahra. Pada UAS Filsafat Ilmu Pendidikan, saya akan mempresentasikan materi yang telah saya resu menjadi satu kesatuan. Berikut adalah materi pembahasannya. Yang pertama, masuk ke pembahasan teori pengetahuan dan nilai. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia bersikap dan bertindak. Selanjutnya, pengertian nilai. Menurut Richard, nilai merupakan gagasan kolektif tentang apa yang dianggap baik, penting, diinginkan, dan dianggap layak, sekaligus tentang yang dianggap tidak baik, tidak penting, tak layak diinginkan, dan tak layak dalam hal kebudayaan. Nilai menunjuk pada hal yang penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Teori pengetahuan atau yang biasa kita ketahui yaitu epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat ilmu pengetahuan, pengandai-pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Berikut ada metode untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, metode empirisme, rasionalisme, fenomenalisme, intuisionisme, dan dialektis. Selanjutnya ada teori nilai atau aksiologi. Menurut bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata aksios yang artinya nilai dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Ada 4 pendekatan etika. Yang pertama, teori nilai intuitif, teori nilai rasional, teori nilai alamiah, dan teori nilai emotif. Selanjutnya, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu pengembangan nilai untuk pendidik manusia seutuhnya. Dimulai dari pengertian pendidikan manusia seutuhnya. Pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Secara rasional filosofis tentang pendidikan yang sudah berkembang semenjak beberapa abad yang lalu, maka sistem pendidikan untuk membentuk manusia yang seutuhnya harus diarahkan kepada dua dimensi. Yang pertama, dimensi dialektikal horizontal dan dimensi ketundukan vertikal. Konsepsi manusia seutuhnya secara mendasar. Yang pertama, keutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang. Kedua, keutuhan wawasan manusia sebagai subjek yang sadar nilai, yang menghayati dan yakin akan cita-cita dan tujuan hidupnya. Konsepsi keutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang. Kepribadian manusia lahir batin ialah satu kebutuhan yang utuh antara potensi-potensi hereditas atau keturunan dengan faktor-faktor lingkungan seperti pendidikan, tata nilai, dan antar hubungan. Potensi manusia secara universal mencakup 7 potensi. Yang pertama, potensi jasmania, yaitu fisik, badan, dan panca indera yang sehat atau normal. Kedua, potensi pikir, yaitu menggunakan akal, rasio, inteligensi, dan intelek. Dan yang ketiga, potensi rasa, perasaan emosi, baik perasaan etis, moral, maupun perasaan estetis. Dan yang keempat, potensi karsa, termasuk kehendak, keinginan, termasuk prakarsa. Lalu potensi cipta, yaitu daya cipta, kreativitas, khayal, dan imajinasi. Lalu potensi karya, ini adalah kemauan menghasilkan kerja, amal sebagai tindak lanjut dari nomor 1 dan sampai nomor 5. Dan potensi budi nurani, yaitu kesadaran budi hati nurani. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pendidikan sebagai pelestarian nilai dan perubahan sosial. Pendidikan sebagai pelestarian nilai. Nilai merupakan prinsip-prinsip sosial, tujuan-tujuan atau standar yang dipakai dan diterima individu, kelas, kelompok, hingga masyarakat. Nilai erat kaitannya dengan kebaikan, meski keduanya memang tak sama, bahwa sesuatu yang baik tak selalu bernilai tinggi bagi seseorang atau sebaliknya. Nilai mengandung aspek teoritis yang berkaitan dengan pemaknaan terhadap sesuatu secara hakiki dan praktis. Nilai berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, pengertian perubahan sosial.
Pertama, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga masyarakat yang mengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sosial, sikap, dan pola tingkah laku antara kelompok dalam masyarakat menurut Sumarjan. Perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat menurut Davis. Peran pendidikan sebagai perubahan sosial. George mengemukakan bahwa pendidikan akan betul-betul berperan apabila sekolah menjadi pusat pembangunan masyarakat yang baru secara keseluruhan, membasmi kemelaratan, peperangan, dan kesukuan. Masyarakat yang menderita kesulitan ekonomi dan masalah-masalah sosial yang besar merupakan tantangan bagi pendidikan untuk menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dan rekonstruksi sosial. Selanjutnya, paradigma pendidikan dalam perubahan sosial. Perubahan sosial sebagaimana tampak kecenderungannya dari masa ke masa dapat terjadi seperti gejala liar fenomena alam lainnya, di mana manusia sebagai makhluk alamiah dihadapkan pada berbagai tuntutan hidup seiring perubahan alam dan sejarah sosialnya. Pembahasan yang keempat yaitu pendidikan sebagai hak dan kewajiban warga negara. Pengertian pendidikan sebagai hak dan kewajiban. Dalam bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan dalam ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan besar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban atas pendidikan, yang berarti setiap warga mulai sejak playgroup hingga bergelar sarjana berhak menikmati pendidikan, yang berarti mulai dari masyarakat bawah hingga masyarakat atas berhak menikmati pendidikan dan merasakan sekolah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya kehilangan hak dan kewajiban pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor kurangnya tenaga didik, dan faktor ketidakmerataan pendidikan di pedalaman. Nah, dari pembahasan tersebut, solusi yang harus diberikan adalah semua pihak yang terkait dan berperan dalam memajukan bangsa ini harus dapat membantu anak-anak mendapatkan perlakuan. Berikut solusi yang diberikan. Dalam permasalahan ini, hendaknya pemerintah mengambil langkah untuk mengatasinya. Pemerintah juga harus melindungi hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang dari segi manapun, serta mengawasi dengan seksama bagaimana proses perkembangan pendidikan di Indonesia, dan dalam hidup bermasyarakat tentu manusia tidak bisa terpisah dari manusia lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial. Dengan saling mengenal satu sama lain, kita akan mengetahui karakteristik anak dan mengetahui juga ekonomi keluarganya seperti apa, sehingga kita yang merasa hidup di atas, mereka dapat memberikan bantuan kepada mereka. Sekecil apapun bantuan kita pasti akan sangat berguna bagi mereka. Pembahasan yang kelima yaitu peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi semua warga negara. Mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang pakem, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya ada karakteristik mutu pendidikan, yaitu yang pertama kinerjanya, waktu wajarnya, handal, daya tahan, indah atau estetik, hubungan manusiawi, mudah penggunaannya, bentuk khusus, standar tertentu, konsistensi, seragam, dan mampu melayani atau service ability. Berikut adalah upaya peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT. Kedua, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. Selanjutnya, penyempurnaan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium, dan peningkatan administrasi khususnya yang mengenai anggaran. Terakhir, pembahasan yang keenam yaitu pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Hubungan individu dan masyarakat Indonesia. Paham integralisme berpendapat bahwa individu-individu yang bermacam-macam itu merupakan satu kesatuan yang keseluruhan yang utuh. Manusia dalam masyarakat yang teratur dan tertib itu berada dalam satu integrasi. Integrasi semacam ini dapat berarti dalam arti sosiologis dan psikologis, sebab manusia yang berada dalam integrasi itu merasa aman, tenang, dan bahagia. Selanjutnya, fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat, yaitu yang pertama fungsi sosialisasi, fungsi kontrol sosial, fungsi pelestarian budaya masyarakat, dan fungsi seleksi atau latihan dan pengembangan tenaga kerja.
Selanjutnya ada fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Yang pertama, reproduksi budaya, difusi budaya, mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan-kelembagaan tradisional, melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional, melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan. Baik, berikut adalah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kariska Ramadina Zahra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.